Bapak Ibu, saudara-saudariku, umat Kristiani, keluarga besar Bank Mandiri, dimanapun Anda berada, Shalom. Pada siang hari ini, di tempat yang berbeda, kita akan bersama-sama berkumpul dalam kesatuan murid-murid Yesus Kristus untuk mengadakan ibadat rohani agar hidup kita, tugas kita, keluarga kita mendapatkan berkat dari Allah. Maka sebelumnya, mari kita bersama-sama mengawali dengan berdoa. Kita hening sejenak, kita mohon rahmat berkat Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, saat ini kami sedang berkumpul dalam kesatuan dengan Putra-Mu Yesus lewat acara virtual siang ini. Meski kami berada di tempat yang berbeda dalam waktu dan tempat, namun kami merasakan harapan yang sama untuk merasakan kehadiran-Mu yang nyata lewat berbagai rasa dan peristiwa. Bapa, saat ini kami sering merasa takut, cemas, dan khawatir akan kondisi pandemi ini. Segalanya serba berubah dan serba tak jelas arah, dan tak pasti kapan pandemi ini berhenti. Maka lewat perjumpaan rohani virtual ini, kami rindu akan cinta kasih-Mu, kami rindu akan kehadiran-Mu, dan kami rindu akan rahmat, kekuatan, dan perlindungan-Mu. Untuk itu ya Bapa, curahkanlah kasih yang melimpah kepada kami dan keluarga besar Bank Mandiri dimanapun kami berada. Bukalah hati dan pikiran agar kami dapat merasakan keselamatan dan harapan di tengah situasi yang tak pasti ini, sehingga kami Kau mampukan untuk melanjutkan perjalanan hidup dengan kekuatan dan keselamatan yang datang dari-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita ambil inspirasi sabda yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 5 ayat 3 sampai dengan 4. Dalam kesesakan, kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan dan keselamatan. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, selamat siang. Shalom. Sekali lagi, selamat siang, shalom, dan semangat pagi. Saudara-saudariku, kita ada di tempat yang berbeda dan juga waktu yang berbeda sebagai keluarga besar umat Kristen Katolik, keluarga besar Bank Mandiri. Tadi saya menyampaikan selamat siang, tetapi semangatnya pagi. Mengapa? Seorang guru rohani yang namanya Henry Nouwen pernah menuliskan di dalam sebuah bukunya, apapun waktunya
dan apapun kondisinya, semangatlah pagi. Karena dengan semangat pagi, kita akan mendapatkan solusi dan rezeki. Amin. Selamat siang, semangat pagi. Mengapa selamat pagi mendapatkan solusi dan rezeki? Kita tahu bahwa matahari terbit di pagi hari, membawa kehangatan, membawa terang, membawa energi, harapan orang untuk bekerja. Maka ketika kita mempunyai spirit matahari yang terbit pada pagi dengan semangat pagi, kita akan menemukan kekuatan, kita akan menemukan terang di dalam perjalanan hari-hari itu. Sehingga meski kita menemukan beban, meski kita menemukan kesulitan, namun dengan spirit pagi kita akan menemukan harapan dan keselamatan. Amin. Saudara-saudariku, saat ini kita sedang dihadapkan oleh situasi yang tidak mudah. Sudah lebih dari 3 bulan kita dihadapkan oleh sebuah tantangan kehidupan yang kita alami di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Sehingga segalanya serba berubah, segalanya tanpa arah dan tak jelas, karena kita dihadapkan oleh situasi yang tak pasti. Paulus di dalam suratnya kepada umat di Roma tadi juga menggambarkan hal yang serupa meski peristiwanya berbeda. Paulus menghadapi situasi penderitaan dan beban yang tidak mudah, mendapatkan ancaman, tekanan, dan bahkan mendapatkan tantangan untuk dibunuh karena pewartaannya akan Kristus itu. Situasi yang tidak mudah dihadapi oleh Paulus. Dan juga saat ini kita dihadapkan oleh situasi yang tak mudah, penderitaan, pandemi yang kita alami ini. Saudara-saudariku, lalu apa maksud dari pesan Paulus dengan situasi yang kita alami saat ini? Saya akan membuka dengan sebuah kisah yang saya ambil dari sebuah buku dengan judul Seorang Bapak dengan Ventilator. Dikisahkan demikian, saudara-saudariku. Ada seorang bapak yang usianya hampir 65 tahun menderita sakit kronis. Lalu bapak ini masuk rumah sakit, dan karena sakitnya yang kronis itu maka dirawat di ruang ICU dengan menggunakan ventilator. Lalu selama 3 hari menggunakan ventilator, dan di dalam proses pengobatan itu akhirnya hari keempat bapak tadi diperkenankan untuk keluar dari ruang ICU dan kembali ke bangsal perawatan, karena menurut dokter medisnya perkembangan bapak ini sudah membaik. Lalu sampai di bangsal, bapak ini diperbolehkan juga setelah 4 hari untuk pulang. Tetapi sebelum pulang, bapak tadi menangis. Kemudian dokter yang merawatnya tadi mendekati. "Pak, mengapa bapak menangis? Kan bapak boleh pulang dan sudah dinyatakan sehat." Lalu bapak tadi
dengan terseduh mengatakan, "Dokter, saya menangis bukan karena saya sudah sembuh, tetapi karena saya melihat nota tagihan bahwa selama 3 hari di ruang ICU dengan menggunakan ventilator tertulis nota tagihan sebesar 70 juta lebih. Saya menangis, dokter, melihat ini." Lalu sang dokter tadi mengatakan, "Mengapa Bapak menangis? Kan Bapak bisa membayar, apalagi anak-anak Bapak tidak keberatan untuk membayar itu." Lalu Bapak tadi menjawab, "Dokter, saya menangis bukan karena saya tidak bisa membayar sejumlah 70 juta itu, tetapi saya menangis karena saya menjadi sadar bahwa selama hampir 65 tahun saya dapat menghirup nafas secara gratis." Coba dokter bayangkan, kalau 65 tahun itu saya harus membayar, apakah yang harus aku lakukan? Tuhan begitu besarnya memberikan ventilator secara gratis sehingga saya bisa hidup, sehingga saya sampai saat ini bisa bernapas lagi tanpa ventilator. Mendengar ungkapan itu, dokter tadi merunduk. Kisah selesai. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kisah ini mengingatkan kita bahwa penderitaan yang kita alami seringkali lupa dan kita luput dari kehidupan di luar penderitaan itu. Seperti yang tadi Bapak alami, bahwa 3 hari menggunakan ventilator membuka kesadaran selama hidupnya hampir 65 tahun itu. Kebaikan Tuhan sungguh tak terbatas. Kebaikan Tuhan sungguh dinyatakan kepada Bapak tadi. Mengapa Bapak tadi merasakan ungkapan syukur itu? Karena Bapak tadi mampu melihat penderitaan yang dialami, dan di balik penderitaan itu membuka kesadaran akan rahmat dan keselamatan Allah. Bapak tadi menemukan itu karena mampu mensyukuri atas seluruh yang dialami, termasuk penderitaan sakit, termasuk membayar 70 juta. Dan itu ternyata tidak apa-apa dibanding dengan rahmat keselamatan yang Tuhan berikan. Maka saudara-saudariku, Paulus memberikan 3 kata kunci cara menemukan keselamatan di balik penderitaan, seperti yang tadi dinyatakan di dalam suratnya ke Roma. Yang pertama adalah iman. Iman yang terwujud di dalam sikap mau menerima diri atas kondisi yang dialami, termasuk di dalam penderitaan pun, kata Paulus, janganlah diratapi, tetapi hendaklah disyukuri. Rasa syukur adalah iman yang nyata dan iman yang hidup. Maka dengan menerima realitas penderitaan itu, maka memunculkan sebuah daya iman, yaitu imun. Daya tahan kekuatan dalam tubuh sehingga badan mampu kebal terhadap segala kejahatan. Di dalam bahasa Paulus tadi katakan bahwa
Imun adalah tanda keselamatan, tanda yang nyata lewat ketekunan, dan buah dari ketekunan itu adalah daya juang dan tahan uji. Menurut Paulus, iman dan imun itulah akhirnya menghasilkan kata kunci yang ketiga, yaitu aman atau amin. Bisa ditafsirkan ketika kita aman berarti kita menemukan keselamatan di dalam kehidupan setelah kita tekun dan mampu mensyukuri seluruh penderitaan sebagai rahmat. Maka Allah akan memampukan manusia yang bertekun dan mau mensyukuri dengan daya juang akhirnya menemukan keselamatan. Untuk itu, saudara-saudariku, marilah kita bersama-sama di dalam situasi kondisi yang tak mudah ini, kita selalu menatap ke depan dengan rasa syukur. Dan kita tidak sendiri. Allah selalu menyertai, dan Allah akan selalu memberikan kekuatan, daya tahan, dan keselamatan ketika kita selalu mau mensyukuri seluruh peristiwa kehidupan, seluruh pengalaman sebagai cara Allah yang menyelamatkan. Tuhan memberkati. Mari kita lanjutkan hidup dengan melibatkan Allah dalam segala peristiwa. Amin. Saudara-saudariku, mari kita kembali memanjatkan dan mengaturkan doa dan kerinduan kita kepada Allah, satu-satunya junjungan dan pemberi keselamatan hidup bagi kita. Nanti saya mohon umat untuk menjawab, Tuhan, dengarkanlah seruanku dan berilah damai-Mu. Bagi bangsa dan negara, ya Bapa, saat ini semua bangsa dan negara sedang mengalami situasi yang sulit. Kami mohon curahkanlah para pemimpin bangsa, khususnya bangsa Indonesia, agar di tangan para pemimpin bangsa kami ini dihasilkan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan harkat rakyat, bukan kelompok tertentu. Ciptakanlah bangsa Indonesia bumi yang damai, bumi yang rukun dan tenang, dan penuh semangat untuk saling berbagi, untuk berani keluar menghadapi masa krisis ini. Untuk ini kami mohon, Tuhan, dengarkanlah seruanku dan berilah damai-Mu. Bagi Bapa pemimpin agama, ya Bapa, saat ini kami membutuhkan kabar kesejukan dan kabar pembawa harapan. Maka ketuklah hati para pemimpin dan tokoh-tokoh agama untuk saling bisa bekerja sama dalam memberikan kabar kebaikan, kabar kebenaran, dan kesejukan, bukan kabar permusuhan. Kabar sukacita, bukannya kabar saling menghujat dan balas dendam. Kami mohon, Tuhan, dengarkanlah seruanku dan berilah damai-Mu. Bagi saudara-saudari kami yang telah Kau panggil, ya Bapa, telah banyak korban meninggal karena sakit maupun karena COVID-19 ini. Semoga jiwa-jiwa yang telah Kau panggil menemukan damai bahagia, dan keluarga yang ditinggalkannya menemukan penghiburan dan keteguhan iman. Kami mohon, Tuhan,
dengarkanlah seruanku dan berilah damai-Mu. Bagi yang sakit dan yang sedang dihadapkan oleh situasi yang sulit, ya Bapa, kasih-Mu sungguh luar biasa bekerja, maka turunkanlah roh penghibur dan roh keselamatan bagi mereka yang sakit dan mereka yang kehilangan harapan karena beban dan masalah yang dihadapinya. Kami mohon, Tuhan, dengarkanlah seruanku dan berilah damai-Mu. Bagi kami, keluarga besar umat Kristen Katolik, Bank Mandiri, dimanapun kami berada, ya Bapa, keagungan-Mu sungguh tak terbatas. Maka curahkanlah kami roh keselamatan dan roh keteguhan iman, agar kami mampu membangun kerjasama, mampu mengatasi pandemi ini dengan semangat dan harapan bahwa Engkau selalu beserta kami. Ciptakanlah kami hati yang mau saling mencinta, saling menghargai, dan saling berbela rasa, agar tercipta kesehatan dan kebahagiaan. Kami mohon, Tuhan, dengarkanlah seruanku dan berilah damai-Mu. Akhirnya, bagi keluarga dan siapapun yang saat ini membutuhkan dukungan doa-doa kami, ya Bapa, kami serahkan seluruh keluarga dan saudara-saudari kami ke dalam tangan-Mu. Jagailah keluarga kami dan mereka yang saat ini kami doakan, agar kami semua terlindungi dan dapat melanjutkan kehidupan dengan semangat penuh harapan. Berilah kami dan keluarga energi iman yang penuh syukur, iman yang menguatkan dan memberi daya tahan. Kami mohon, Tuhan, dengarkanlah seruanku dan berilah damai-Mu. Kita hening sejenak untuk doa-doa yang mungkin masih ada di dalam benak hati kita. Untuk ini semua kami mohon, Tuhan, dengarkanlah doa dan seruanku. Berilah damai-Mu. Amin. Ibu, bapak, saudara-saudariku, umat Kristiani Katolik, keluarga besar Bank Mandiri, sebentar lagi kita akan menerima berkat. Untuk itu, mari kita menundukkan kepala untuk mohon rahmat penyertaan Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu, sehingga kami bisa berkumpul dan bercakap-cakap bersama-Mu. Engkau telah menyapa kami lewat sabda untuk tidak mudah putus asa dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan dan kesulitan. Engkau telah hadir dalam berbagai cara yang unik dan khas dalam kehidupan kami. Maka selanjutnya, berkatilah apa yang akan kami rasakan, apa yang akan kami pikirkan, dan apa yang akan kami alami, agar semua peristiwa itu menjadi pembelajaran hidup yang indah dan membahagiakan bagi kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, agar kita diberkati
dan dimampukan untuk melanjutkan kehidupan. Tuhan besertamu dan sertamu juga. Semoga kita semua, umat Kristen Katolik, keluarga besar Bank Mandiri dimanapun kita ditugaskan dan kita berada, keluarga kita masing-masing yang kita cintai, dan juga mereka yang membutuhkan dukungan doa-doa kita, serta juga mereka yang kita layani. Dan akhirnya, semoga perjalanan hidup kita diberkati oleh Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, percakapan rohani ibadat umat Kristen Katolik keluarga Bank Mandiri sudah selesai. Tuhan memberkati. Shalom.